wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ini adalah yang disebut dengan lembah Uranah yang di depan kita. Depan kita ini yang sekarang sudah seperti jalan, ada jembatannya, ini disebut dengan lembah Uranah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbit matahari, beliau bergerak dari Mina ke Arafah, dan sebelum zuhur sudah sampai dan membuat tenda di lembah Uranah tersebut. Lembah Uranah namanya. Kemudian beliau di situ sampai masuk waktu zuhur dan asar. Ketika sudah sampai masuk waktu zuhur dan asar, maka beliau pergi, masuk waktu zuhur maksud saya, maka beliau pergi ke Namirah yang sekarang sudah jadi masjid. Ya, yang sekarang sudah jadi masjid. Samping kiri kita ada Masjid Namirah. Saya akan ceritakan sedikit tentang beberapa tentang Masjid Namirah. Masjid Namirah ini dibangun sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Pertengahan abad kedua Hijriah. Dan lembah Uranah tadi ini adalah batasan dari Masjid Namirah. Dibangun di situ, dan disitulah Masjid Namirah sekarang bagian kiri kita, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan salat mengimami kaum muslimin pada hari Arafah. Kemudian tentunya bangunannya tidak seperti yang kita lihat tersebut, ya. Dan luas dari Masjid Namirah sekitar 110.000 meter persegi, dan ditambah lagi halaman yang ada payung-payungnya sekitar 88.000 meter persegi. Ini bisa mencukupi 350.000 orang yang sholat di dalamnya. 350.000 orang yang sholat di dalamnya. Dan Masjid Namirah mempunyai 6 menara, ya. Satu menaranya sekitar 60 meter, dan ada 3 kubah, dan ada 10 tempat masuk. Ada 10 tempat masuk. Ini adalah Masjid Namirah. Dan tadi saya ceritakan tentang lembah Uranah. Ini yang kita lewati nanti, ada lembah Uranah. Dia adalah salah satu lembah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan dia adalah pembeda antara Arafah yang merupakan tanah halal dengan Haram yang merupakan tanah suci. Lembah Uranah bukan dari Arafah. Maka kalau seandainya berwukuf di dalam lembah Uranah atau pada batasan lembah Uranah, maka dia belum masuk ke dalam Arafah. Dan lembah Uranah juga tidak masuk ke dalam tanah suci. Dan Nabi Muhammad SAW telah berkhutbah pada ibadah di dalam lembah Uranah tersebut. Dan beliau, nah lihat samping kiri kita, ini ada Masjid Namirah yang lebih dekat lagi. Kita lihat. Ini kalau musim haji penuh, ya, kalau musim haji penuh. Dan Nabi Muhammad SAW salat zuhur dan asar di jamak pasar takdim di dalam lembah Uranah tersebut. Kemudian setelah itu beliau masuk ke Arafah dan di Jabal Rahmah tadi sampai terbenam matahari. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan lagi tentang kota Mekah tadi. Jadi kota Mekah adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Jibril alaihi salam al-amin dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang batasan-batasan tanah suci kota Mekah dan meletakkan batasan-batasan tersebut, ya. Kemudian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman sekarang ini batasan kota Mekah sekitar yang tanah sucinya sekitar 127 km, ya, yang mengelilingi kota Mekah 127 km dan luasnya sekitar 550.300 km persegi. 550.300 km persegi. Kemudian sebagian hukum-hukum ketika kita berada di tanah suci. Yang pertama yaitu tidak boleh berbuat ilhad ataupun kezaliman di dalamnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah diharamkan orang-orang kafir masuk ke dalamnya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah wajib berihram dari miqat bagi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Bagi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang keempat, diharamkan berperang di dalam kota Mekah, meneteskan darah, membawa senjata, dan menyakiti penduduknya. Kemudian yang kelima, diharamkan berburu, ya. Sebagian ada yang mengatakan kita kan melihat di tanah suci samping-samping Masjidil Haram ada burung-burung barat, maka kalau berjalan ya biasakan saja, nggak usah kita buru, termasuk dikhawatirkan termasuk di dalam hadis ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan wala yunaffar saiduhu, dan binatang buruannya tidak boleh diberi diburu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berbicara tentang Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang setiap hari kita lihat selama kita berada di masjid perpasingan Ka'bah, ya, ke dalam piringan Ka'bah. Akhirnya kita bisa ke dalam lantai 1 dari Masjidil Haram saja. Kalau dari hotel kita